Tapi nggak itu jadi setiap percaya kita itu kalau presiden dua atau dua soal yang pertama itu ada mengenai audit website secara lengkap yaitu menggunakan Semrush untuk apa namanya membaca identifikasi masalah teknikal mobile usability dengan baik. Jadi di sini udah masuk ke Semrush-nya untuk website yang aku pilih itu ada Fore Coffee. Nah, di Fore Coffee ini contoh dari hasil SEO-nya. Kita aku belum share screen. Kita di share screen dulu. Di scoring itu di 47 nilai dan 47 nilai 1.200 itu artinya website ini memiliki nilai yang cukup baik di skor 47 berarti website ini itu terpercaya dan bisa bersaing di search engine Google. Nah, ini tuh skor ini juga dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas dari backlink yang mereka punya, dari traffic organiknya, dari traffic organik ini, um, dan lain-lainnya. Nah, di sini traffic organiknya itu senilai 5.225.525.000 atau meningkat 10,78%. Artinya memiliki apa namanya mendapat traffic secara organik yang nilainya cukup baik dan referring domain 1.600 1.600 berarti jumlah website lain referring domain itu kan jumlah website lain. Jadi website lain yang dianggap memiliki kualitas yang bagus dan memberikan backlink ke websitenya si Fore. Lalu ada di sini ada organic keyword. Organic keyword itu yang berasal dari apa namanya? Berarti dia secara secara organik si websitenya ini tuh memiliki apa namanya dicari orang secara organik dengan nilai 51.300. Lalu ini jumlah visitnya itu 97.800 menurun 13,94% dan pengunjung per halamannya itu meningkat 15,88% dengan durasi 7 detik 37,7 detik sekian apa namanya rata-rata pengunjung untuk satu halamannya dengan peningkat tapi bounce rate itu dia penurunan ke minus 7,35%. Dibandingkan organic research-nya dan direct lebih banyak yang direct-nya untuk website Fore ini. Untuk reference domainnya dan backlink-nya itu ada peningkatan dari Januari, peningkatan terus ke Oktober. Jadi paling tinggi itu di sini Oktober. Itu kalau kita buka domain overview-nya, terakhir update itu di 24 menit yang lalu, yaitu sudah meng-crawling page-nya itu 100. Ini kan maksimalnya 100, itu sudah maksimal satu hari ini dengan site health itu 80% berarti artinya bagus.
Namun ada error 4 nih, cuma aku nggak bisa buka empatnya ini apa aja. Yang warningnya itu berarti yang harus sebenarnya itu di audit itu ada 1.300 sekian gitu di sini. Errornya gitu. Ada error atau isu sejumlah 1.300 sekian. Nah, 1.000 itu tuh warningnya itu ada ini. Ada 1.175 isu yang harus dikerjain, yang harus diselesaikan. Lalu ada 63 halaman dengan teks HTML-nya tuh terlalu pendek gitu ya. Dan 62 halaman tidak memiliki meta description. Terus 24 halaman terlalu terlalu pendek juga katanya gitu dan lain-lain di sini. Tuh, terus di sini kan disuruh untuk perbaikan struktur URL. Tag-nya yaitu di sini judulnya ada warning berarti kan harus diselesaikan ya. Dari tinggal 15 lagi nih, dia tuh udah menyelesaikan 48 isu. Jadi biasanya itu kalau gambar biasanya itu bisa dimasukin ke itu namanya. Bisa dimasukin. Itu bisa tuh metanya itu terlalu pendek atau terlalu panjang gitu. Meta description-nya bisa kita perbaiki. Dari website ini, halaman yang ini yang press release Korek Kopi pimpin pasar kopi dengan inovasi dan konsistensi memiliki internal link sebanyak dua link. eh, dan errornya ini nol, tidak ada error, cuma ada 5 warning. Itu apa aja warningnya? Dia tuh memiliki apa namanya teks yang pendek atau memiliki HTML rasio yang rendah gitu. Dan memiliki, nah ada 61 halaman juga di sini yang eh, missing secara meta description. Dan ada satu internal link yang no follow. Harusnya kan do follow semua, itu ada satu internal link yang no follow. Bahkan ada 15 lebih internal link di site ini itu no follow. Sehingga kalau no follow ini berarti dia tidak memberikan dampak untuk peningkatan performance dari domain tersebut, tapi masih bisa apa namanya masih bisa ngambil awareness tapi tidak meningkatkan performance domain websitenya. Terus ada juga 14 halaman yang memiliki judul yang terlalu panjang, sehingga kita tinggal di kurangin aja judulnya supaya
nggak ada isu di sini. Dan itu di sini ada tiga gambar yang tidak apa namanya tidak optimasi ini. Ini di sini ya, tadi udah hasilnya. Loading Ramadan. Oh, ini tadi isu apa lagi? Ini ada 23. Ini semuanya kita selesaikan. Banyak banget ya. Hmm, ini situ lagi ya. Ini yang 21 isu. Isu itu ada itu ada tiga dan 61 lebih halaman yang ada yang itu yang sama itu biasanya itu gambar itu rusak atau hilang jadi biasanya itu diganti aja tuh gambarnya gitu ya lalu ada 1157 apa maksudnya itu ada 99 lebih URL dengan permohonan sudah udah kayak gitu deh pokoknya. Lihat on page SEO-nya. Oh, ya udah deh, udah. Ya, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Ini udah dulu ya. Kayak gitu. Coba bikin lagi ke sini. Lagi ke soal nomor 2, yaitu perencanaan campaign sosial media, yaitu untuk membuat persona target audiens yang tepat dan cara menentukan objektif campaign untuk double date promo dan rancang sebuah konten kalender lengkap dengan pilarnya, tema dan formatnya, serta presentasi untuk konten yang telah dibuat dan menunjukkan cara mengevaluasi success metrics dan konten yang telah diposting. Kalau kalau ini tuh aku udah bikin di sini, jadi bikinnya tuh untuk brand Fore, konten pilar itu ini, brand Fore dengan peningkatan goals itu peningkatan konversi sales selama periode 12-12. Kalau itu di 12-12, target kenaikan 30% dari bulan sebelumnya. Dengan aset yang kita pakai itu ada Instagram, TikTok, dan X. Apa namanya? Ini berapa tuh? Dan objektif brand itu memposisikan brand sebagai pilihan utama
untuk menikmati promo spesial 12.12 dan mendorong pembeliannya itu segera. Jadi memang lebih banyak ke awareness, 80% awareness dan 20% itu ke conversion. Dengan konten pilar itu 30% dibagi untuk konten awareness dan engagement untuk menarik perhatian secara cepat, 20% untuk edukasi, 30% untuk desire atau mendorong keinginan mencoba untuk promo, dan 20% itu conversion dengan promo di 12.12 kayak gitu. Ini tuh persen sih. Ada ya suaranya nih. Coba tadi lanjut lagi ya. Um, Konten itu untuk konten kekinian itu mengenai life hack, beli hemat, daily life, dan dengan menggunakan sound yang sedang viral. Dan mengenai edukasinya itu, kita memberikan edukasi fakta unik mengenai bahan baku, yang berasal dari kopi, susu, atau topping dengan menu rahasia. Cara memesan menu yang unik dibuat secara storytelling di balik brand. Dan secara experience, kita membuat konten mukbang atau menunjukkan suara atau tekstur yang estetik dengan OOTD di outlet, atau unboxing atau first impression produk baru atau produk musiman, serta review dari UGC atau influencer. Hard selling itu kita memberikan deals limited time, promo diskon Shopee Food, GrabFood, GoFood, dan voucher di TikTok. Untuk konten mixnya itu berupa untuk konten mix, konten apa namanya, awareness itu pakai video pendek, Reels atau TikTok. eh, Sama juga dengan konten awareness juga di Instagram, dengan konten mixing itu video pendek. Lalu eh, untuk konten planningnya, untuk konten planning itu kita buat dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Desember, lebih dari 12 Desember, dengan konten pilar yang sudah tadi disebutkan. Ada konten kesenian, hard selling, edukasi, itu bergantian gitu dengan experience, dengan visual tagnya juga seperti ini, dan platformnya juga dijelaskan. Ada yang memang posisi secara organik, ada yang memang kita bekerja sama dengan Paul Makro. Dengan temanya itu ada trend checking, ada promo online, offline, dan lain-lain. Jadi biasanya itu untuk menentukan apa namanya objektif campaign itu, di dalam itu kita harus memperhatikan juga awareness-nya, dan ada di mana posisi si brand tersebut gitu. Apakah mau, karena kan ujung-ujungnya juga tetap ke sales, tapi kita harus bisa mencari apa namanya, mencari target pasar yang sesuai supaya tetap mendapatkan pasar, karena kan pasti kalau di double debit itu, win rate itu kan pasti orang-orang semua juga pada pakai apa namanya, promo gitu ya, kita 12 12, jadi kita harus cari winningnya itu kita ada di mana. Makanya kita biasanya itu bekerjasama dengan KOL, mau itu nano ataupun mikro. Contoh brief kontennya itu, ya kayak gitu. Yang selanjutnya untuk situs yang kan sebagai
untuk mempresentasikan apa yang buat itu, ini contohnya di sini sih brief content. Ini ada contoh brief content. Misalkan untuk salah satu call-nya itu ada foto buncit, kita upload minta untuk apa tuh TikTok, jenisnya itu short video alias short TikTok, tapi kita mintanya itu hard selling kalau untuk toko buncit dengan temanya itu 12-12 online store. Jam itu kita upload serentak semuanya itu serentak nih. Enggak, kalau untuk toko buncit itu di hari pertama rencananya itu dengan tipenya itu energy promo alert atau action oriented gitu. Contoh captionnya gunakan apa namanya bahasa yang lebih mendesak atau limited time dan direct with benefit, sertakan CPI jelas untuk checkout dan mention semua platform. Jadi contohnya itu teks atau VO-nya itu seperti ini. Nanti juga kita kasih brief apa yang harus dilakukan, itu menunjukkan tampilan aplikasi di Shopee, Grab atau GrabFood. Tapi tapi ada juga kita di apa namanya nggak boleh dilakukan yang itu kita masukkan ke dalam brief. Apa jangan membuat itu yang terlalu panjang karena memang kita mau juga langsung to the point aja gitu secara apa namanya secara kontennya. Nah, nanti itu kalau udah selesai diupload, biasanya itu kita mengevaluasinya itu dari jumlah jumlah apa namanya em, jumlah views, langsung jumlah komen dan engagement rate dari si konten tersebut. Kayak gitu. Kalau sudah FYP atau di atas 10.000, berarti itu dianggap konten itu dianggap sukses, bagus itu sesuai dengan audiensnya si influencernya. Influencer marketing dan KOL brief. Menunjukkan cara memilih KOL atau influencer sesuai dengan niche dan engagement. Biasanya itu kita memilih memilih influencer itu berdasarkan niche-nya. Misalkan kalau kayak contoh yang tadi apa namanya kopi sore itu karena contohnya itu sih ini edukasi ini edukasi kita kan kalau kalau secara membuat secara membuat konten itu ada konten edukasi, ada konten hard selling, ada konten trend checking dan lain-lain. Tapi tujuan kontennya ini juga kita sesuaikan dengan KOL-nya. Misalkan kalau untuk tujuan konten edukasi kita cari memang influencer yang memang di situ untuk edukasi. Contohnya di sini kita rencana mau membuat edukasi mengenai kopi forenya. Ya kita ambil si Andrea Novita ini. Jadi si Andrea Novita ini dia adalah sebuah kayak seorang eh, KOL yang memang dia fokus di edukasi. Jadi seorang teknik pangan, jadi memang sudah biasa dia mengedukasi mengenai makanan. Jadi memang sekarang ini itu cocok untuk kita, tapi untuk tahu engagement rate itu biasanya kita pakai tools dari dari Social Blade. Kita taruh aja di sini namanya. Tadi itu.
Instagram dulu. Kita bisa lihat dia tuh memiliki followers 396.592 orang dengan jumlah following 1.378. Dia punya engagement rate di 3,62. Ini artinya cukup baik karena bisa di atas 2% juga udah oke sebenarnya engagement rate. Ini rata-rata like itu di 14.250 dan komen 104,88. Berarti itu dia di B, apa namanya, tapi segini udah cukup baik nilainya, apalagi memang kita tahu misinya dari si Andrea itu untuk edukasi, dia sangat cocok untuk konten-konten mengenai edukasi gitu. Dan untuk followersnya bisa terlihat di sini peningkatannya merata ya, karena ratusan semua dan tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Biasanya itu kalau menunjukkan dia beli, biasanya itu dia ada fluktuatif secara jumlah itu naik turun itu sangat terlihat gitu. Kalau memang dia itu ada beli followers di sini, tapi itu dia enggak cukup baik. Mungkin karena mungkin sekarang dia lagi banyak kerjasama juga untuk persiapan setelah dari kemarin Twin Death itu, karena mungkin masih bagus dengan konten-kontennya dia. Kalau mau lihat di TikTok sama aja caranya. Tadi kan beda kalau ini Kak Ines dengan followers 861.000 dan likes karena memang dia tuh lebih bagus di TikTok, makanya sebenarnya kita itu tuh lebih menyenangkan dia tuh di TikTok daripada di Instagram. Eh, tapi di sini ada pengurangan followers yang cukup banyak dan baru ada peningkatan lagi di sini, karena kalau TikTok itu kan dia harus aktif setiap hari ya. Karena si Andrea itu termasuk yang nggak terlalu aktif sebenarnya kalau di TikTok, nggak tiap hari banget upload gitu. Jadi mungkin ketika dia udah mulai masuk di sini baru dia banyak aktif. Jadi biasanya itu ide kolaborasinya itu misalkan eh karena ini kan tentang Korea. Jadi kita tuh ada briefing itu untuk membuat nutrition facts dari minuman-minuman yang ada di Korea mengenai bahan bakunya dari si Korea dan menggunakan caption yang memicu rasa penasaran tentang si kualitas produknya. Jadi karena dia tuh edukasi dan Korea ini kopi, dan memang si kopi Korea ini kan dia tuh semuanya memakai Arabica. Jadi kita berkolaborasi dengan si Andrea Novita ini membuat konten edukasi mengenai biji kopi yang digunakan oleh Korea. Jadi kan biji kopi yang digunakan oleh Korea itu, biji kopi yang digunakan oleh Korea itu kan Arabica. Jadi dia mengenalkan nutrition facts-nya dari si kopi Arabica ini. Jadi kenapa sih kenapa sih kopi-kopinya hmm, sore ini enak karena memang dia menggunakan kopi Arabica. Nanti diceklah kandungan kandungan nutrisinya oleh si Andrea Novita ini dan dipublish dengan cara yang santai, dan memang karena memang si Andrea Novita juga kan gaya penyampaiannya juga santai sehingga mudah dimengerti. Jadi kita juga memang briefing itu menggunakan bahasa sehari-hari atau menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, tapi jangan menggunakan bahasa yang kaku kayak gitu. Bisa juga
kolaborasinya itu mengenai kan kalau Korea juga tuh nggak cuma kopi aja. Misalkan perpaduan antara kopi dan matcha. Jadi dari itu ada konten edukasinya itu misalkan dia memadukan antara kandungan yang kalau kita mencampur kopi arabica dengan matcha grade apa gitu. Nah, itu akan menghasilkan nutrisi yang seperti apa. Itu kan bisa sangat menarik gitu untuk audiens-audiens gitu. Kalau untuk masih budget ya. Kalau untuk budget biasanya itu macam-macam ya, karena kan kalau misalkan kita nano itu bisa barter produk. Jadi kita tanpa perlu keluar biaya, tapi mereka mereview dengan kita kasih free sampel gratis ke mereka. Tapi kalau untuk yang mikro, biasanya itu apa namanya start dari 300.000 sampai 500.000 untuk ininya, untuk apa biayanya gitu. Nah, yang dimaksud oleh nano, kalau yang dimaksud kalau si Andrea Novita ini kan dia followersnya itu udah di atas 300.000. Jadi dia tuh sebenarnya udah bisa disebut mikro gitu ya. Kalau contoh aja, nano influencer yang tadi itu 1.000 kalau sudah bisa kita sebut nama influencer gitu. Jadi itu biasanya tugasnya emang mereview aja dan memberikan bukot kita untuk bisa kita bikin si GMV max-nya. Biasanya itu engagement rate-nya itu bisa di 0,5 minimalnya. Terus apa namanya? Nah, sedangkan kalau mikro biasanya itu dia punya GMV-nya itu selama 30 hari terakhir ada 100 juta dengan produk terjual minimalnya itu di 50 produk. Engagement-nya rate-nya bisa 1% sampai 5%. Makanya tadi si Andriana cerita itu dia termasuk ke dalam mikro. Dengan rata-rata views di atas 1.000 dan followers itu minimal di 10.000 di TikTok ataupun di Instagram. Kayak gitu. Dan biasanya kalau kita pakai mikro karena kita membayar, kita bisa memberikan mereka brief seperti yang tadi disebutin gitu dengan menyesuaikan dengan niche-nya sih siapa? Oh, brand. Dan biasanya juga kita memberikan KPI kepada si mikro mikro influencer ini tuh dengan engagement rate kontennya minimal di 1%. Nah, terus balik lagi deh ke sini lihat Senin kan konsepnya sore ya. Biasanya itu kita ada di berita biasanya itu untuk link-link, backlink dari si Kore ini. Pokoknya ini ya, berita yang terbaru 12 November.
Judulnya itu Fore Perkuat Komitmen Berlanjutan Melalui Dukungan Pengelolaan Limbah Organik dan Inovatif di Kota Solo. Dan ini gambarnya. Backlink ya. Kita cek backlink di Kalau kita mau cobain backlinknya, backlink dari si Sore Coffee, kita buka di toolsnya itu pakai Ahrefs, ambil di lihat ya. Nah, dia tuh memiliki domain rating di 45. Ini tuh nilai yang cukup bagus. Artinya itu dia bisa bersaing secara search engine gitu. Di apa namanya? Berarti dia tuh terbatas dari domain rating yang berkualitas gitu. Lalu dia tuh memiliki 10.000 backlink dengan 73 di follow. Jadi jumlah backlink itu ada 10.000 yang eh, hasil hasil backlink itu 73% do follow atau do follow itu memberikan kontribusi terhadap performance dari si domain websitenya. Berarti ada 27% yang no follow atau tidak memberikan kontribusi secara performance, tapi dia tetap bisa ngambil ini apa namanya? Tetap bisa memberikan kontribusi terhadap tetap ada traffic gitu, ada traffic. Kalau ada linking website terdapat 2.600 enggak ya 2.620 ya 2.600 website berarti domainnya. Kalau backlink itu kan jumlah backlink itu bisa jadi dalam satu website itu ada beberapa backlink. Nah, tapi dalam jumlah domain itu ada 2.600 dengan 73 yang itu di follow kayak gitu. Kalau kita mau contoh lihatnya itu di sini, cara lihat backlinknya. Apa ya backlinknya? Website. Oh, jadi itu kata-kata website. Website. Oh, itu udah ini deh. Yang 11 kafe dekat bandara nih. Dia memberikan target URL itu di domain www.butan.com. Ini apa sih? Ini website nih. Ini kan dia kasih web.
Sorry tadi ke logout karena apa namanya? Maaf, maaf. Ke logout karena sinyalnya jelek banget. Ini udah record belum? Belum. Kita ulangin lagi ya. Saya harus dengar lagi ya. Gitu deh. Hmm. Dan Box, Gloria, barangnya Jakarta. Kenapa? Sorry. Gimana sih? Oh, ya Allah, ini aksesnya kopi kenangan, makanya aku bingung. Gitu. Kopi kenangan, dia masukin jadi ini. Kalau dilihat dari kalau menentukan kualitas baking itu biasanya kita ditentukan dari ini apa namanya? Jadi cara kita menentukan bahwa sorry, sorry. Biasanya itu kita bisa lihat si backlink itu bermerek atau tidak terlihat dari si domainnya juga, si domain website yang memberikan backlink ke website kita gitu. Kalau dia secara nilai domainnya juga bagus rate-nya, berarti akan bagus juga secara nilai backlinknya. Karena dia relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan di website kita. Jadi memang kadang-kadang tuh kelihatan gitu lebih baik kita beberapa domain yang berbeda sehingga si backlinknya pun lebih berkualitas daripada kita backlinknya banyak tapi dari domainnya itu aja gitu.
Tuh. Dah, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.